Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Kimia senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran untuk beraktivitas setiap harinya. Perkenalkan, saya Marina Silviana dari jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2020. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira ada faktor apa saja ya yang mempengaruhi laju reaksi? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video ini sampai akhir ya. Let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismatunisa dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 6. Oke teman-teman, di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Sebelum membahas faktor-faktor laju reaksi tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teori tumbukan. Teori tumbukan ini perlu kita ketahui berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Teori tumbukan yaitu suatu reaksi kimia yang berlangsung dengan adanya tumbukan antar partikel. Dapat teman-teman perhatikan di dalam wadah terdapat molekul kuning dan molekul merah yang saling bertumbukan satu sama lain dan bergerak ke segala arah. Oke, teman-teman perhatikan kembali. Terdapat molekul yang bertumbukan yang menghasilkan produk baru dan molekul yang hanya bertumbukan saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua tumbukan akan menghasilkan produk. Tumbukan yang akan menghasilkan produk yaitu tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif di sini yaitu tumbukan yang energinya cukup dan posisinya yang tepat. Reaksi kimia terjadi secara cepat maupun lambat. Kecepatan reaksi tersebut itu tentu berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan ada reaksi yang berjalan dengan cepat, contohnya pada meledaknya petasan, dan reaksi yang berjalan dengan lambat yaitu pada perkaratan besi. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Semakin tingginya konsentrasi, maka tumbukan antar molekul ya akan sering terjadi yang mengakibatkan laju reaksi berjalan dengan cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pada pembuatan kopi. Dapat teman-teman lihat, pada gelas pertama ditambahkan dengan 1 sendok kopi dan gelas kedua ditambahkan dengan 2 sendok kopi yang ditambahkan pula dengan air panas lalu diaduk. Dapat teman-teman lihat bahwa pada air dengan konsentrasinya tinggi akan lebih cepat berubah warna daripada air dengan konsentrasinya rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah partikel pada gelas kedua daripada gelas pertama sehingga kerapatannya lebih besar. Kalau misalkan jaraknya berdekatan, kemungkinan tumbukan akan lebih besar dan reaksi akan berjalan dengan cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya konsentrasi, semakin banyaknya jumlah partikel dan semakin banyak pula peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel sehingga laju reaksi akan berjalan dengan cepat. Faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Teman-teman pernah dong melihat bahkan membantu ketika orang tua teman-teman sedang memasak di dapur. Kenapa sih bahan-bahan yang mau dimasak itu harus dipotong-potong terlebih dahulu, bumbunya harus dihaluskan terlebih dahulu? Ternyata berkaitan atau berhubungan dengan faktor laju reaksi kimia yaitu luas permukaan. Di mana pengertian dari luas permukaan sendiri yaitu jumlah dari luas setiap sisi suatu benda. Berdasarkan dengan teori, semakin banyaknya luas permukaan, maka semakin banyak pula peluang terjadinya tumbukan efektif antara partikel yang menyebabkan laju reaksi kimia berjalan dengan cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat penggorengan kentang. Penggorengan kentang dengan bentuk yang kecil yang sudah dipotong-potong dan kentang yang belum dipotong-potong. Nah, dapat dibandingkan bahwa pada saat kentang yang sudah dipotong-potong,
lebih cepat matang karena luas permukaannya lebih banyak, sehingga laju reaksinya lebih cepat. Penjelasan dari saya cukup, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo Sobat Kimia dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iin Indriyati. Kalian bisa panggil saya Iin. Nah, sebelumnya Kak Isma telah menjelaskan tentang teori tumbukan dan dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, Sobat Kimia tahu nggak sih bahwasanya masih terdapat dua faktor lagi yang mempengaruhi cepat dan lambatnya suatu reaksi. Nah, kira-kira apa aja faktornya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sobat Kimia pernah nggak sih masak air? Nah, ternyata penggunaan api ketika memasak dapat mempengaruhi kematangan masakan. Sama halnya ketika kita memasak air, dengan menggunakan api yang besar, maka air dapat lebih cepat mendidih. Sedangkan penggunaan api yang kecil mengakibatkan lambatnya air mendidih. Bagaimana sih hal tersebut dapat terjadi? Saat kita memasak dengan menggunakan api yang besar, maka akan terjadi kenaikan suhu yang mengakibatkan partikel-partikel lebih cepat bergerak sehingga akan terjadi tumbukan. Nah, sedangkan ketika kita memasak menggunakan api yang kecil, maka tidak terjadi kenaikan suhu yang drastis sehingga partikel-partikel tidak cepat bergerak dan tumbukan akan jarang terjadi. Nah, hal serupa juga terjadi ketika kita melihat ikan-ikan segar yang ada di pasar swalayan atau pasar tradisional, di mana di situ kita melihat bahwasanya ikan tersebut dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin. Tujuannya untuk memperlambat pembusukan ikan. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya suhu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu reaksi. Nah, jika suhunya naik, maka akan mengakibatkan laju reaksi naik, sedangkan suhu yang menurun akan mengakibatkan laju reaksi menurun. Faktor selanjutnya adalah katalis. Kira-kira Sobat Kimia tahu nggak sih apa itu katalis? Yaps, betul sekali. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan. Katalis dapat dibagi menjadi dua golongan utama loh sobat. Yang pertama ada katalis homogen dan juga katalis heterogen. Penggunaan katalis ini dapat kita lihat pada proses pengembangan roti dengan menggunakan enzim zimase, di mana pada proses ini karbon dioksida berfungsi untuk pengembangan roti. Nah, selain itu, penggunaan katalis pada bidang industri seperti yang kita ketahui adalah pada pembuatan amonia dan asam sulfat. Nah, jadi itu sobat, 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira sobat bisa nggak ya menyebutkan contoh lain dari 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk tulis jawaban sobat di kolom komentar ya. Gimana sobat kimia? Semoga sobat dapat memahami penjelasan